Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Dzulqarnain Adz-Dzahir serta para guru-guru agama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada malam hari ini kembali bisa berkumpul di majelis ta'lim Riyadhul Muhibbin yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan zuriat beliau sampai hari kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam ini dan seterusnya selama bulan Maulid, membaca Ratibul Haddad kita dahulukan sesudah maghrib, dan sesudah maghrib sampai isya kita isi dengan pembacaan kitab Tanwirul Alam bi Maulidin Nabi Khairil Anam, yaitu satu kitab yang menerjemahkan daripada kandungan Maulid Diba, di mana para ulama mengatakan bahwasanya ketika dibacakan Maulid Diba, Rasulullah hadir mulai awal sampai akhirnya Maulid. Jadi agar kita walaupun belum bisa melihat baginda Nabi dengan mata kepala, tapi kita bisa merasakan kehadiran baginda Nabi, maka alangkah baiknya kita mengerti apa yang kita baca daripada syair-syair Maulid baginda Nabi tersebut. Karena banyak orang yang tidak beradab ketika pembacaan Maulid. Karena itu sebenarnya ulun sudah berpesan lawan panitia, waktu asrakal jangan dibagi dahulu. Cuma siapakah yang memulai itu? Sudah dipasani jangan dibagi waktu asrakal itu. Karena timbul konsentrasi, kita hendak merasakan kehadiran Nabi itu buyar. Melihat tumbur, apalagi santri tahu aja pian. Melihat kada kau melihat nasi tumbur buahnya hendak. Padahal dapat aja, sudah jatah itu sudah ada. Cuma seakan-akan takutan kalau kada dapat itu nah. Nah, jadi itu sangat disayangkan tadi. Jadi selama bulan Maulid ini kita hendak menambah cinta kita lawan baginda Nabi. Kita hendak lebih dekat dengan baginda Nabi. Jadi kita membaca Maulid selama bulan Maulid ini agar kita menjadi umat yang dicinta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah Al-Barzanji dikatakan annal i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurubat, bahwasanya memperhatikan dengan maulid Nabi min a'zamil qurubat, termasuk sepaling besar pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya termasuk sepaling besar ibadah adalah kita mengagungkan, memuliakan dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekedar gembira dengan maulid baginda Nabi, sekedar gembira dengan maulid baginda Nabi, kita akan mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Sahih Bukhari dikatakan adalah kitab hadis yang paling sahih. Dari sekian banyak kitab-kitab hadis, ada Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ada Sunan Tabarani, ada Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Syafi'i, Musnad Abi Hanifah dan lain-lainnya. Maka para ulama sepakat yang paling sahih adalah kitab hadis Al-Bukhari. Maka Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, di mana Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib beliau dimimpikan oleh Allah bertamuan dengan Abu Lahab, dangsanak sidin. Jadi Abu Lahab itu dangsanaknya Abbas, berarti dangsanaknya kuitan Rasulullah, yaitu Sayyiduna Abdullah. Berarti Abu Lahab ini pajulakan daripada baginda Nabi. Julak, kalau dangsanak kuitan itu julak kah? Mamarina dangsanak abah Abu Lahab tuh. Jadi Abu Lahab itu dikenal selama hidupnya sangat benci dengan Rasulullah. Ingin membunuh Rasulullah. Ingin mencelakakan Rasulullah. Bahkan daripada jahatnya Abu Lahab itu sampai-sampai turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka diri Abu Lahab. Sampai ada ayat yang memastikan tentang kecelakaan Abu Lahab itu. Jadi jelas Abu Lahab itu di neraka. Jelas Abu Lahab itu ahli neraka. Karena Al-Quran sudah memastikan itu. Nah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bermimpi berdapat Abu Lahab. Kemudian Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab tentang keadaannya di akhirat. Ujar Abu Lahab, aku dalam neraka. Aku dalam neraka. Karena kufurnya dia dengan Rasulullah. Karena ingkarnya dia dengan Rasulullah. Karena begitu bencinya dia dengan Rasulullah. Sampai matinya Abu Lahab ini kada mau beriman dengan Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini mati dalam keadaan kafir. Dan dia dipastikan ahli neraka. Sesuai dengan nas Al-Quran. Kemudian ujar Abu Lahab, aku di neraka wahai Abbas. Tapi setiap malam Senin Allah meringankan azabku. Allah meringankan siksaanku. Sehingga aku di neraka bisa mengisap air yang keluar dari ibu jariku.
Air ini keluar dari ibu jari sekedar lubang jarum kalau diisap. Sehingga disitulah Abu Lahab bisa merasakan kelezatan yang luar biasa karena bisa meminum banyu dingin di neraka yang sangat panas. Di neraka itu kadada banyu dingin. Yang ada minuman ahli neraka itu wa isqa min hamim, diminumi mereka daripada hamim. Hamim itu apa? Air yang sangat panas. Air yang sangat panas yang ketika diminum langsung meleleh, langsung hancur. Ketika kena bibir, bibir hancur. Ketika kena lidah, lidah hancur. Ketika turun ke tenggorokan, tenggorokan hancur. Turun lagi ke perut, hancur. Sampai isi-isi perut terkeluar. Keluar isi perut. Bahasa kita taburahai. Ini daripada panasnya hamim. Kalau kada mau minum hamim, ada lagi sadid. Sadid itu apa? Ujar ulama tafsir, sadid itu adalah danur-danur, cairan-cairan yang keluar dari tubuh orang-orang neraka. Karena panasnya neraka, tubuh mereka itu melepuh, lalu melatup, keluarlah cairan-cairan itu. Tak kumpul, itulah jadi minuman ahli neraka. Sadid ngarannya. Wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu la yakadu yusighuhu wa yatihil mautu min. Apa kan ada kalau wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uh, dia diminumi daripada banyu yang sadid itu tadi, air sadid. Yatajarra'uh, dia reguk itu. Mau kada mau minuman lain kada ada. Yatajarra'uh, dia reguk. Jadi bila kada hendak masuk neraka, bila kada hendak minum hamim, bila kada hendak minum sadid, hindari masuk neraka itu. Nang kaya apa? Menghindari masuk neraka itu. Jalan nang paling mudah, dekati orang nang dicintai Allah. Siapa nang paling dicintai Allah? Kada lain Rasulullah. Karena kalau kayak kita ini hendak selamat dari neraka dan amal ibadah kita berat. Berat. Ibadah kita jauh daripada sempurna. Ibadah kita banyak kekurangannya. Sudah itu pulang dengan ibadah yang banyak kekurangan, kita jadi sombong, jadi merasa hebat, jadi merasa ahli surga. Jadi kada kau diandalkan ibadah kita nang banyak aib ini. Kayak apa sekira kita masuk surga, terhindar dari neraka, berharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abu Lahab, dia gembira. Abu Lahab, dia setiap malam Senin dia bisa mengisap air sejuk, air dingin yang keluar dari ibu jarinya, walaupun lubangnya itu sekedar lubang jarum. Diisapnya oleh Abu Lahab, dia merasakan kelezatan yang tiada tara. Dengan sebab apa Abu Lahab dapat anugerah itu? Ujar Sayyidina Abbas, sebab apa ikam mendapat itu wahai Abu Lahab? Ujar Abu Lahab, li farhati bi maulidin Nabi Muhammad SAW. Karena aku gembira dengan maulid Nabi Muhammad, dengan kelahiran Nabi Muhammad. Aku pernah gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Apabila gembiranya ketika Rasulullah dilahirkan. Ketika Rasulullah dilahirkan,
Abu Lahab mendengar dang sanak bayi si anak. Abu Lahab mendengar bini arwah dang sanak melahirakan. Kan Abdullah itu umur Nabi dalam kandungan 2 bulan Allah wafatakan. Jadi Nabi itu yatim dalam parut. Nah begitu artinya lahir Rasulullah, Abu Lahab menyuruh untuk apa? Menyuruh kepada budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah untuk membantu proses kelahiran daripada Aminah. Nah begitu Aminah ini melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, yang bungas, Thuwaibah melaporkan kepada Abu Lahab. Thuwaibah melaporkan kepada Abu Lahab tentang kelahiran daripada Rasulullah. Timbul perasaan gembira di hati Abu Lahab. Karena begitu gembiranya Abu Lahab dengan punya anak kemanakan lalakian yang bungas sebagaimana kabar daripada Thuwaibah. Ujar Abu Lahab ikam Thuwaibah iku beriakan kepada Aminah. Nyaman ikam membantu inya mengurus anaknya, mengurus anak kemanakanku itu. Ini Abu Lahab dia gembira. Gembiranya seumur hidup sekali aja. Ketika Rasulullah lahir. Dan kegembiraannya itu wajar karena Rasulullah itu anak kemanakan dari Abu Lahab. Anak dang sanak. Jadi kegembiraan yang wajar. Dan gembiranya pun hanya sekali ketika Nabi dilahirkan. Selanjutnya pulang ketika Nabi diangkat jadi Rasul, Abu Lahab memusuhi dengan baginda Nabi. Bahkan hendak membunuh dengan baginda Nabi. Nah artinya sebegitu jahatnya Abu Lahab dengan baginda Nabi ini sampai hendak membunuh Nabi. Tapi ketika Abu Lahab sudah meninggal dunia dan dipastikan masuk neraka, tetap Abu Lahab mendapatkan manfaat dari kegembiraannya dengan kelahiran baginda Nabi. Ini orang gembiranya wajar karena keluarga. Gembiranya hanya sekali pulang ketika Nabi lahir. Selanjutnya pulang Nabi itu dimusuhi oleh Abu Lahab, bahkan hendak dibunuh oleh Abu Lahab. Kan gak ada lagi kegembiraan dah. Tapi tetap mendapatkan manfaat daripada kegembiraan yang hanya sekali itu. Tetap Abu Lahab mendapatkan manfaat dari kegembiraannya yang hanya sekali itu. Apalagi kalau orang gembira dengan Rasulullah setiap saat. Dan gembiranya itu bukan karena hubungan keluarga. Gembiranya itu bukan karena ikatan darah. Tapi gembiranya itu karena iman. Gembiranya itu karena didorong cinta. Dan dia itu memelihara cintanya kepada baginda Nabi. Memelihara imannya kepada baginda Nabi. Sampai kaina wafat. Sampai kaina wafat. Kira-kira orang itu tuh di akhirat nang kaya Abu Lahab juakah di neraka? Nang kaya Abu Lahab juakah di neraka kaina? Jauh ada cagaran. Ketika hati ini diletakkan cinta kepada baginda Nabi, maka itu pertanda Allah kada hendak ma'azab orang itu. Karena kalau dalam diri seseorang itu ada cinta kepada baginda Nabi, neraka kada akan bisa membakarinya. Seandainya dinampakkan kemuliaan daripada baginda Nabi ini, kemuliaan daripada baginda Nabi dinampakkan di alam nang ini. Lau nasabat qadrahu ayatuhu izama
ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimami. Seandainya sama mukjizat dan kemuliaan yang sesungguhnya daripada baginda Nabi nih, ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimami, niscaya akan menghidupkan sekedar memanggil nama Muhammad akan tulang-tulang yang sudah hancur. Tulang-tulang yang sudah hancur tuh, disebut nama Muhammad akan hidup jadi manusia pula. Seandainya dinampakkan di dunia nih, di akhirat kena nampak semuaan kemuliaan baginda Nabi itu. Di akhirat nampak kebesaran baginda Nabi. Di mana nampaknya? Ketika semuaan makhluk itu kadawani berbicara dengan Allah. Ketika semuaan nabi-nabi kadawani menghadap Allah. Kadawaninya kalau di padang mahsyar tuh. Ketika semuaan makhluk merasa inya cagaran celaka. Sehingga semuaan manusia, semuaan makhluk diam. Sampai kepada Rasulullah makhluknya mengadu. Hanyar Nabi nang wani bahadap lawan Allah. Lalu ujar Tuhan, sal tu'tah. Minta wahai kekasihku Muhammad. Napa naika minta tu'tah, ika makan diberi. Isfa' tu syafa', berikan syafaat, tu syafa' akan diterima syafaat engkau wahai kekasihku Muhammad. Jadi orang nang di hatinya ada cinta lawan Nabi, neraka kadang bisa membakar orang itu. Tapi asal cinta ini tertanam bujur, sehingga ketika dia mati, cinta ini tetap ada di hatinya. Jadi kita jaga perasaan cinta nang ini, nah kita jaga, kita rawat, sekira bertambah, sampai kayaknya kita habis umur. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang dia cinta. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah mengagungkan, memuliakan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita agungkan, kita muliakan maulid baginda Nabi. Masalah biaya jangan sayang. Masalah duit jangan pamalar untuk baginda Nabi. Kalau kita meyakini bahwa seluruh nikmat yang datang dari Allah itu sampainya kepada kita, wasilahnya Rasulullah, kenapa kita pamalarakan untuk Rasulullah? Amun kita yakin nih, segala nikmat yang sampai lawan kita, baik nikmat zahir maupun batin itu sebab Rasulullah datangnya, kenapa kita pamalarakan sagen Nabi? Berarti kita kada berterima kasih lawan Nabi, kada bersyukur lawan Nabi. Apalagi kalau nikmat-nikmat yang ada nih, kita hubungakan lawan Nabi, maka itu akan bernilai tinggi di sisi Allah. Jadi bukan satu kerugian sebenarnya, bahkan satu keuntungan. Apapun yang dikaitkan dengan Rasulullah akan bernilai tinggi di sisi Allah. Apapun yang dikaitkan untuk Rasulullah akan bernilai besar di sisi Allah. Nabi mengatakan, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa mengagungkan maulidku, kuntu adalah aku syafi'an lahu yaumal qiyamah, memberikan syafaat bagi dia hari kiamat. Nah, ini janji Nabi. Orang yang mengagungkan maulid
Nabi, dia akan dapat syafaat Nabi hari kiamat. Nah, dengan syafaat itu nantinya dia selamat dari neraka dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Barang siapa menafkahkan 1 dirham fi maulidi, pada maulidku, 1 dirham aja dinafkahkannya untuk mengagungkan maulid Rasulullah, untuk merayakan maulid Rasulullah. Nah, 1 dirham itu faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Orang yang menafkahkan 1 dirham untuk maulid Rasulullah, seakan-akan dia menafkahkan, menyumbangkan segunung emas di jalan Allah. Nah, bernilai besar kalau sesuatu itu dihubungkan lawan Nabi. Bernilai agung kalau sesuatu itu dihubungkan lawan Nabi. Harta yang kita nafkahkan, harta yang kita keluarkan untuk mengagungkan maulid Rasulullah, 1 dirhamnya bernilai seakan-akan segunung emas di jalan Allah. Dirham itu sekitar beberapa ribu aja. Bahar itu duit dirham lawan dinar, Bang. Dinar tuh emas, kalau dirham tuh perak. Duit perak. Kita beri ada duit perak kalau nilainya kada seberapa kalau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena itu untuk mengagungkan maulid Nabi, kita majelis Bungin selama bulan maulid akan terus membaca maulid Nabi, terutama malam-malam majelis. Terutama malam-malam majelis, yaitu malam Kamis, pagi Jumat itu burdah, dalail dan maulid azab, dan artinya malam Ahad serta malam Senin maulid akbar. Nah, sebagaimana diketahui bahwa tadi disebutkan siapa menginfakkan, menafkahkan dirham untuk mengagungkan maulid Rasulullah, seakan-akan dia menafkahkan segunung emas di jalan Allah. Maka insya Allah di majelis ini akan ada terus membagikan sesuatu selama maulid. Artinya memang sudah ada dana dari seorang donatur untuk menyambut bulan maulid. Tapi dananya itu untuk selanjutnya hanya cukup untuk nukar roti. Nah, tapi kalau jadi 1.000, jadi sekitar seminggu ini 3 juta kali atau tengah 2 juta, ya sekitar 15 jutaan lah sebulan ini. Itu sudah disiapkan. Kalau habis kena kada apa-apa memang untuk itu. Tapi kalau ada jemaah nang misalnya hendak bermaulidan di rumah kada kawa, hendak pindah ke sini menyiapkan makanannya untuk majelis, untuk nang orang-orang hadir di majelis ini, maka majelis dengan sangat terbuka menerima itu dan mengucapkan terima kasih. Tapi bila kadada sampian hadir aja di sini untuk maulid Rasulullah, kita sangat gembira dan kita berharap dengan kehadiran sampian-sampian berataan untuk hadir di majelis maulid Nabi selama bulan maulid ini, membuat kita berataan menjadi umat yang menggembirakan Rasulullah. Kita berharap kita menjadi umat yang membahagiakan Rasulullah. Kita berharap kita ini menjadi umat yang menyenangkan Rasulullah. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan Allah di dunia ini untuk membaca maulid Rasulullah, nantinya kaina kita di akhirat dikumpulkan Allah bersama Rasulullah.
Itu harapan kita bertahan. Itu harapan kita bertahan. Jadi sekali lagi, dengan kehadiran pian-pian bertahan ke sini, kami bukan mahandaki duit sampian, mahandaki harta pian, kada pian hakun hadir haja ke sini, duduk bersama di sini untuk sama-sama membaca maulid Nabi, mengagungkan Nabi, mencintai Nabi. Ini sudah satu kegembiraan yang luar biasa. Pian sudah menggembirakan hati kami. Pian sudah mahimungi, membahagiakan hati kami, pengurus majelis. Dan sekali lagi kita berharap kita menjadi umat nang dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.